Aduh, ini tenggorokan banyak kayak gini. Apa karena tadi aku cuma minum 2 gelas gitu? Tapi kalau aku kebanyakan minum tuh, jadinya sering buang air kecil, terus perut terasa kembung. Kalian suka kayak gitu nggak sih? Tenggorokan rasa kering. Gimana ya caranya supaya kita terhidrasi dengan baik terus tenggorokan jadi nggak kering? Nah, sahabat Biofit, gimana kalau kita tanya langsung aja yuk ke dokter Biofit, tips supaya tenggorokan nggak kering dan terhidrasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Biofit, Biofit tetap fit, terus hit, semakin melejit. Berjumpa lagi dengan saya Yosi di program Biofit yaitu BBSB, Buka Bersama Sahabat Biofit. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mengenai tips terhindar dari dehidrasi saat berpuasa. Tentunya itu sangat mengganggu ya untuk kita yang berpuasa. Apalagi yang namanya dehidrasi itu bukan hanya saat berpuasa, tapi saat nggak berpuasa juga selalu dehidrasi gitu kalau misalkan kita kekurangan cairan atau kurang minum air putih. Maka dari itu di video kali ini kita langsung aja tanya-tanya ke dokter umum di Biofit, yaitu kita sudah kedatangan Dokter Sarah Febrianti. Halo dok. Halo. Gimana nih dok, puasanya lancar? Alhamdulillah. Aku mau tanya-tanya dulu sebelum ke pembahasan kita tentang tips dehidrasi. Dokter saat ini nih selama bulan puasa atau sebelum atau selama bulan puasa tuh kegiatannya apa aja sih dok? Apakah ada yang membedakan antara saat berpuasa atau sebelum berpuasa gitu kegiatannya? Sebenarnya kegiatannya tidak ada sih yang membedakan. Jadi selain bekerja, saya juga kan masih mempunyai anak yang masih kecil. Jadi saya juga masih menyusui gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan cairannya menjadi lebih banyak gitu. Jadi kadang kalau misalnya kurang cairan, saya juga kadang suka merasa lemas gitu. Apalagi setelah menyusui anak, terus udah gitu juga menyiapkan ASI yang untuk ditampung di freezer gitu sebenarnya. Berarti sehari-harinya tetap sama ya dok ya kegiatannya. Nah untuk sahabat Biofit nih kita langsung tanya aja ya mengenai gimana nih dok cara supaya kita memastikan bahwa kita terhidrasi dengan baik saat berpuasa. Sebenarnya kalau misalnya kita udah berpuasa itu kita kan mempunyai adanya cairan simpanan ya di dalam tubuh kita gitu. Nah, kalau misalnya kita untuk tahu apakah cairan kita itu terpenuhi atau enggak, biasanya pada saat puasa kita lihat dari buang air kecilnya. Nah, jadi misalnya pada saat kita buang air kecil, kita lihat apakah kita buang air kecilnya sering, terus ataukah kurang, terus juga kita lihat buang air kecilnya kita itu bagaimana warnanya, apakah jernih atau kuning cerah, ataukah pekat atau keruh. Kalau misalnya warnanya jernih atau kuning cerah, itu berarti menandakan cairan tubuh kita berarti cukup gitu. Tapi kalau misalnya cairan misalnya kita buang air kecilnya menjadi lebih sering, terus udah gitu juga warnanya menjadi pekat gitu atau keruh, nah itu berarti tanda-tanda kalau misalnya kita kekurangan cairan di dalam tubuh. Berarti semakin jernih air kencing kita, berarti semakin tercukupi ya betul sekali. Cairan di dalam tubuh kita. Nah dok, dari membahas tentang air kencing itu sendiri, kalau misalkan kita terus-terusan nih, kan otomatis berarti kita supaya terhidrasi dengan baik, cukup minum banyak minum air putih. Tetapi kadang yang aku rasain nih dok, kalau misalkan kita banyak minum air putih, jadi terus-terusan sering kencing itu mempengaruhi nggak sih? Jadi ke tubuh kita tuh lemas atau gimana? Apa baik atau enggak gitu kalau misalkan kita sering kencing? Nah, kalau misalnya itu pertanyaannya bagus. Sebenarnya kalau misalnya kita sering kencing, perlu dipertanyakan dulu nih ketika kita, misalnya pas lagi saat puasa ya, pas kita sahur, apa aja cairan yang diminum gitu ya. Kan biasanya kita selain minum air putih, kadang suka ada teh, misalnya kopi, atau misalnya minuman manis yang lain.
Nah, kalau misalnya kencingnya menjadi lebih sering gitu ya, nah harus dipertanyakan sahurnya, apakah misalnya sahurnya minum kopi atau teh. Nah, karena kopi teh itu sebaiknya kalau pas sahur dihindari gitu, karena dia bersifat diuretik. Diuretik itu jadi dia mengeluarkan air lebih cepat di dalam tubuh. Nah, makanya kalau misalnya puasa gitu ya, lebih baik kopi dan teh itu dihindari, karena kalau misalnya pengeluaran cairannya menjadi lebih cepat, kita buang air kecil jadi lebih banyak, biasanya nanti siang hari udah kerasa ada lemes gitu, karena cairan yang keluar di tubuhnya banyak. Apalagi kalau misalkan minum susu ya dok, aku juga ngerasain kalau misalkan minum susu atau kopi, paginya tuh langsung kering. Iya. Di tenggorokan tuh rasanya. Iya betul. Nah mungkin itu ya yang harus dihindari minuman tersebut. Terus cara mengatasinya nih dok, supaya kita tidak mengalami dehidrasi saat berpuasa. Nah kalau misalnya untuk mengatasi supaya nggak dehidrasi, yang pertama kita harus memenuhi dulu asupan cairan di tubuh kita. Nah, selain asupan cairan di tubuh kita, itu yang harus dipenuhi adalah asupan nutrisi, yaitu makanan. Jadi pas ketika sahur, asupannya tuh jangan hanya dari berpatok pada cairan saja, minum air putih yang banyak gitu ya. Jadi harus asupan nutrisinya seperti makannya misalnya ada karbohidrat, protein, terus begitu vitamin, mineral dari buah, sayur gitu ya. Terus begitu kalau misalnya sekarang kan suka minum vitamin gitu, jadi misalnya suplemen juga minum saat sahur juga itu bagus. Berarti itu sangat mempengaruhi juga ya, minum atau mengkonsumsi suplemen di saat berpuasa. Iya betul sekali. Terus kalau misalkan itu tadi kan makanan serta suplemen. Nah kalau minum air putih dok sebaiknya dikonsumsi agar tidak dehidrasi itu minimal berapa banyak sih saat berpuasa itu? Nah sebenarnya kalau misalnya bagusnya itu sehari 8 gelas teh gitu. Jadi 8 gelas itu nggak harus langsung pada saat sahur 8 gelas gitu ya. Jadi bisa misalnya dibagi-bagi. Kalau saya biasanya baginya 2, 4, 2 gitu. Jadi 2 itu ketika sahur kita minum 2 gelas air gitu ya. 4 dibagi lagi, 2 ketika berbuka puasa gitu ya. Terus udah gitu 2 ketika beres sholat tarawih gitu ya. Terus 2 lagi pas mau tidur gitu. Jadi 8 gelas air per hari. Berarti itu salah satu tips yang mungkin bisa supaya kita tuh tidak ngerasa dehidrasi kali ya. Iya betul sekali. Nah itu tadi kan dok, kalau misalkan tipsnya dari dokter itu saat kita belum ngerasa dehidrasi. Nah ini gimana kalau misalkan kita tuh udah mengalami dehidrasi? Cara untuk mengatasi itu gimana sih dok? Sebenarnya kalau misalnya kita sudah merasa nih kita dehidrasi gitu ya, nah itu harus dipantau. Yang pertama dipantaunya bagaimana? Karena kan setiap tubuh masing-masing orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang masih bisa menahan, ada yang sudah tidak bisa. Nah itu kita harus kembali ke tubuh masing-masing. Kalau misalnya kita merasa apakah kita masih perlu untuk melanjutkan puasa kita gitu ya, berarti kita masih sanggup. Tapi kalau misalnya kita ngerasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan puasa, lebih baik tidak dilanjutkan. Karena kalau misalnya dehidrasi itu kan kita bermacam-macam ya dehidrasi ya, ada ringan, sedang, berat gitu ya. Kalau misalnya sampai terjadi adanya seperti lemas gitu ya, pusing, terus begitu juga ada sakit kepala, terus begitu tiba-tiba terjadi amit-amitnya gitu ya, ada penurunan kesadaran gitu bisa ya. Sampai pingsan ya, bisa gitu karena cairan di tubuh kita itu keluarnya bukan hanya melalui buang air kecil. Jadi dengan kita bernafas itu juga ada cairan yang keluar, kita berkeringat juga ada cairan yang keluar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, itu lebih baik berkonsultasi ke dokter gitu ya, atau kalau misalnya sudah tidak sanggup misalnya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan gitu ya sehari-hari, lebih baik ke rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan pertolongan selanjutnya gitu. Karena dehidrasi itu mungkin efek sampingnya itu ada yang sampai pingsan gitu ya dok. Iya, Cuman betul. Nah kalau misalkan kita ngerasa tuh udah dehidrasi, ciri-ciri yang mungkin kita tuh ngalamin dehidrasi, kadang kan orang nggak sadar tuh itu tuh kita mengalami dehidrasi. Ciri-ciri yang paling sering yang sering dikeluhkan dalam dehidrasi itu apa sih? Biasanya paling sering itu adalah lemes
lemes dan pusing biasanya. Dan juga biasanya kalau misalnya kita ada punya tensian gitu ya di rumah sendiri, biasanya nanti tensinya suka jadi rendah gitu. Nah itu bisa menandakan adanya tanda-tanda dehidrasi gitu. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda itu, berarti kita harus pantau nih apakah memungkinkan untuk dilanjutkan puasa atau tidak gitu. Apalagi dengan orang-orang yang ada punya penyakit tertentu yang lainnya gitu. Nah itu harus lebih diwaspadai lagi untuk tanda-tanda dehidrasi. Nah gitu sahabat Biofit, jadi kalau misalkan kalian udah ada tanda-tanda dehidrasi itu, mending langsung konsultasi aja ke dokter umum atau ke rumah sakit. Nah dok, terus kalau misalkan dehidrasi itu sendiri kan kebanyakannya karena kekurangan cairan tubuh. Apakah ada tanda kayak selain kekurangan cairan tubuh, ada lagi nggak sih yang mempengaruhi kita jadi dehidrasi itu? Makan makanan biasanya. Jadi misalnya kalau misalnya kita sahur, misalnya gizi-gizinya kita kurang, nutrisinya itu kurang, jadi kita hanya berpatokan pada cairan saja. Nah itu juga bisa membuat terjadi dehidrasi. Misalnya karena kan cairan itu nggak hanya dari air minum, bisa saja misalnya ketika kita sahur gitu makan makanan yang berkuah. Makan makanan berkuah juga itu kan termasuk cairan gitu. Jadi misalnya makanan berkuahnya misalnya sup ayam gitu ya. Terus misalnya ditambah ada sayurnya apa gitu. Terus begitu ada yang lain misalnya ditambah ada nasi atau misalnya karbohidratnya ada kentangnya di supnya. Nah, itu juga untuk mencegah terjadi dehidrasi. Itu sahabat Biofit. Jadi buat kalian kalau misalkan terkena dehidrasi tadi itu ciri-cirinya. Nah sahabat Biofit, jadi itu tips yang sangat penting supaya kita tidak terjadi dehidrasi. Salah satunya yaitu minum air putih yang cukup selama 8 gelas selama 1 hari. Betul. Terus nih dok, mungkin ada pesan tambahan atau tips tambahan dari dokter yang bisa dokter sampaikan ke sahabat Biofit? Nah ya, terima kasih. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita berpuasa, itu kan selain beribadah kepada Allah, juga kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita gitu. Jadi selain cairan yang dibutuhkan, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Nah sahabat Biofit, mungkin sekian pertemuan kita kali ini mengenai tips sehat supaya terhindar dari dehidrasi saat berpuasa oleh Dr. Sarah Febrianti. Terima kasih ya dok atas tipsnya. Semoga kita bisa menerapkan itu saat bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan juga. Betul. Sampai berjumpa lagi di episode lainnya. Untuk kalian yang masih penasaran atau mungkin ada tips dan saran seputar kesehatan, bisa langsung kalian komen di media sosial kita yang sudah tertera di bawah ini, atau mungkin ada saran dan kritik dari kalian yang bisa membangun untuk kita semua nih. Ya, sekian dari kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.